Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 6 Subang akan melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Agustina Retno Asih yang akan menjadi observer. Di sini rekan saya Ibu Titi yang akan menjadi coach dan Pak Idris yang akan menjadi coaching. Terima kasih. Waalaikumsalam Bu Retno. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Ibu gimana, sehat? Alhamdulillah. Nah, bagaimana nih, Bu? Kita hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Betul. Hari ini akan praktik coaching. Coaching, izinkan saya untuk mengobservasi kegiatan coaching Ibu gitu ya. Sebelum praktik coaching Ibu, ada hal-hal yang ingin saya tanyakan dulu, boleh ya Bu ya? Boleh, boleh sekali. Oke nih, bagaimana nih rubrik penilaian yang akan Ibu lakukan pada percakapan coaching sekarang? Baik, untuk rubrik penilaian saya sudah menyiapkan mengenai kita Bu. Jadi nanti akan menggunakan algoritma, tujuan, identifikasi, transaksi, dan satu lagi jawaban. Oke, ya. Nah, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan ingin Ibu kembangkan di sini? Ada 3 kompetensi coaching. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengar aktif, dan yang ketiga adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Saya akan mengembangkan kompetensi yang kedua, mendengar aktif. Mendengarkan aktif. Oke ya. Apa nih Bu indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan? Ibu tadi kan mendengarkan aktif ya. Nah, indikatornya apa nih Bu? Saya bisa fokus mengenai pembicaraan atau percakapan yang disampaikan oleh coach. Oke, bagus sekali. Oke, untuk praktek coachingnya, Mangga tolong dipersiapkan. Nah, nanti saya izinkan untuk observasi ya Bu ya. Nah, Idris mungkin boleh dipanggil ya Bu. Ya, saya izin memanggil Pak Idris dulu ya Bu Oke, ya. gimana Ibu? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Idris. Kenalan, ini Pak Idris Bu. Iya, iya. Sehat Pak? Gimana Alhamdulillah kabarnya? sehat. Lalu gimana? Alhamdulillah. Ya, silakan Jadi saya izin ya, Iya, coachingnya ya. Assalamualaikum Pak Idris. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Gimana nih? Apa yang akan kita obrolkan hari ini Pak Idris? Oh iya. Ada permasalahan dari saya. Saya itu suka lupa mengingat sesuatu dalam hal apapun. Terutama ketika melaksanakan pelatihan ini CGP, dari teori dari apa suka lupa gitu. Itu gimana Bu ya? Oh, jadi Bapak suka lupa alias susah mengingat ya Pak ya, seperti Iya, itu. Bu. Kira-kira dari pertemuan kita ini apa yang akan Bapak dapatkan nih? Nah, saya pengennya ke depannya ketika saya menerima ilmu pengetahuan atau keterampilan apapun, saya tidak mudah melupakan itu. Gimana cara? Jadi pengen itu ada satu solusi buat saya gitu, menyelesaikan masalah ini. Oke, jadi Bapak ingin mendapatkan solusi supaya Bapak itu mudah ingat gitu Iya, ya Pak ya? iya, Baik, saya akan bertanya lagi, menurut Pak Idris sendiri ya, hal apa sih yang membuat Pak Idris itu mudah lupa? Hal yang membuat saya lupa, saya juga kurang begitu ini Bu kalau apa yang buat saya lupa. Tapi ketika saya sekolah maupun sampai sekarang ini, apabila saya menerima itu paling ingat itu paling lama 1 hari pesanannya. Ya tidak semuanya lupa sih Bu ya. Cuma ada beberapa hal yang suka memang itu udah ada di sini, cuman susah diucapkan gitu. Itu ya. Hal yang lainnya ada lagi nggak Pak? Seperti itu. Hal yang lainnya ya paling itu Bu, ketika lupa tersebut, beberapa hal yang jadi mengganggu saya dalam berkomunikasi atau ketika saya presentasi, ada hal yang saya lupakan. Ada hal yang dilupakan ya, seperti itu. Berarti kira-kira Pak Idris itu menginginkan situasi yang seperti apa Pak? Nah, situasi yang saya inginkan itu ya ketika saya menerima pelatihan atau apapun,
saya mudah mengingatnya gitu, tidak mudah melupakan. Itu bisa mempengaruhi komunikasi saya supaya lancar gitu dalam presentasi. Itu juga sih yang saya inginkan. Kira-kira ada kendala nggak Pak? Kendalanya dalam mengingat ini mungkin saya salah satu kurang rapi dalam ini Bu ya, dalam mencatat resume dari pembelajaran tersebut. Kadang saya di mana aja berserakan catatan-catatannya. Karena terus saya kadang juga malas. Susah itu iya. Oke. Jadi karena Bapak kurang rapi, kemudian berserakan kemana-mana dan malas itu ya Pak ya. Oke, kendalanya ada 3 ya. Ada rencana tidak untuk mengatasi kendala-kendala itu Pak? Misalnya yang pertama itu kurang rapi, mungkin ada ide atau gagasan yang tergambar oleh Bapak untuk supaya rapi itu seperti apa gitu? Apa ya? Supaya rapi, mungkin tadi kan yang kemarin yang saya lakukan ketika mencatat atau apapun, berserakan catatannya mungkin ada di sini Bu ya, tiap meja itu beda catatan. Mungkin nanti saya berusaha mencatat yang saya terima itu dalam satu buku yang memang mudah dibawa Bu ya, yang mudah dibawa di catatan atau agenda gitu Bu ya. Mungkin itu yang mungkin saya akan lakukan untuk itu ya. Ya bagus Pak, itu ide yang bagus Pak. Jadi Bapak itu akan membuat catatan-catatan khusus di buku agenda seperti itu ya Pak ya. Terus untuk kendala yang malas gimana nih Pak? Kira-kira solusinya? Nah ini malesnya, jadi saya suka ini suka hal yang penting itu suka dibelakangkan, hal yang tidak penting suka didulukan. Mungkin untuk mengatasi itu saya harus bisa mengatur jadwal juga Bu ya. Mungkin salah satu jadwal membaca itu atau jadwal belajarnya dalam satu. Soalnya kalau untuk sekarang ya belajar kalau memang ada misalkan ada tugas atau baru gitu, mungkin saat ini saya harus mengatur jadwal belajar saya. Bisa dijelaskan lebih spesifik lagi Pak, mengatur jadwal itu seperti apa bentuknya? Misalnya apakah dalam bentuk saya ditempel gitu di dinding atau seperti apa Pak? Oh iya. Mungkin nanti saya akan buat schedule dari dalam satu hari itu, misalkan 1 jam saya gunakan khusus untuk belajar Bu, tanpa melakukan hal-hal yang tidak penting. Mungkin dari sana Bu, yang mau di laptop mau saya itu di wallpapernya itu Bu ya, bagus ya. Betul. Jadi kan kelihatan terus. Biar kelihatan dia selalu ingat ya betul. Iya. Iya. Wah, menarik sekali nih ide gagasan dari Pak Idris ya. Iya. Lalu kapan tuh mulai akan dieksekusi gitu atau dijalankan rencananya? Iya, kapan? Kalau kapan harus sekarang. Soalnya kalau nanti lagi, aduh, saya bukan orangnya gini. Lupa lagi ya. Lupa nanti kacau. Insya Allah harus kira-kira mulai sekarang kayaknya Bu mungkin saya akan beli buku khusus gitu catatan, kemudian langsung juga nanti membuat jadwal. Oke, bagus. Siapa saja yang perlu Bapak libatkan dalam merencanakan kegiatan tersebut? Mungkin kalau di rumah pasangan Bu ya, anak-anak juga, anak mereka dari Cina ini dan nanti gitu. Kalau di sekolah kan kerja buat mengingatkan saya. Terus bagaimana memastikan rencana ini sudah berjalan dengan baik? Kriterianya apa? Indikatornya berarti catatan itu sudah ini Bu ya. Kemudian saya dalam satu memang benar ada belajarnya. Mungkin pantau juga sama yang di rumah pasangan saya di sekolah oleh rekan saya. Bagus sekali ya, jadi nanti akan ada yang mengingatkan Bapak baik ketika di rumah maupun ketika di sekolah seperti itu ya. Wah, bagus sekali ya. Ada lagi nggak dukungan dari mungkin kepala sekolah atau mungkin saya akan disebutkan dari sana kepala sekolah, tapi yang kedua aja ya. Bagaimana dari sesi ini, apakah Bapak sudah mendapatkan pencerahan? Alhamdulillah, terima kasih. Ngobrol sama Ibu sekarang, ngobrol santai Bu ya. Saya udah ada beberapa solusi
Ya memang solusi itu timbul dari saya juga berkat bantuan ibu ya. Yang pertama saya mau segera membuat jadwal sebelum saya belajar. Yang kedua saya akan mencatat semua resume pembelajaran itu dalam satu buku agenda yang bisa dibawa kemana-mana. Itu mungkin bisa membantu saya. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Idris. Nanti saya minta laporannya ya Pak. Mungkin Oh, kita iya, nanti siap, Bu. ngobrol lagi, ketemu Siap. lagi. Saya ingin dengar nih bagaimana pelaksanaan rencana Bapak gitu ya. Iya. Sudah sejauh mana gitu ya. Apakah berhasil atau tidak ya Pak ya. Mudah-mudahan berhasil ya. Ini rencananya sudah bagus sekali. Amin. Dari Semangat mulai terus. Bapak itu membuat schedule, kemudian Bapak itu membuat catatan-catatan di buku ya. Dan tadi satu lagi menghilangkan rasa malas ya, seperti itu ya. Dari situ mudah-mudahan Bapak memberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan rencana Terima tersebut kasih. ya Pak. Ya sama-sama Pak, mudah-mudahan tercerahkan seperti itu. Iya, makasih Bu ya waktunya. Ya sama-sama Pak, kami dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu ya. Oke Bu. Sudah selesai praktek coachingnya, luar biasa sekali Bu ya. Dan saya menghormati Ibu sudah melaksanakan alur dalam taat tirta gitu ya, sampai coach juga Pak Idris juga bisa memiliki ide-ide ya, akhirnya idenya bisa bermunculan dengan sendirinya seperti itu. Dan di sini yang membuat saya ini catatan saya juga, Ibu sudah berhasil menemukan kata kunci akan kegalauan yang Pak Idris hadapi, sehingga pada akhirnya kata kunci itu menggiring Pak Idris sampai bisa tahu ya, coach Ibu bisa sampai tahu harus langkah yang harus dilakukannya seperti apa, seperti tadi. Jadi bisa memiliki ide, bisa membuat catatan sampai harus diagendakan seperti itu, dan mengatur jadwal untuk mengatasi rasa malasnya itu ya Bu ya. Alhamdulillah luar biasa sekali. Nah, dari hasil coaching Ibu nih, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching Ibu yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Ibu? Tadi alhamdulillah saya sudah melaksanakan coaching ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tadi yang ingin saya kembangkan adalah yang kedua ya, mendengarkan aktif. Alhamdulillah saya sudah berusaha untuk mendengarkan aktif dengan fokus ya, mendengarkan apa yang coach ungkapkan ya. Dari mendengar aktif itu saya jadi bisa mengembangkan kompetensi yang lain gitu. Saya jadi bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot karena mendengarkan aktif itu. Oke, bagus sekali ya. Nah, menyampaikan catatan hasil observasi yang Ibu tadi lakukan ke Pak Idris ya, dengan fokus dengan apa yang disampaikan dengan Pak Idris. Nah, di sini apalagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan dari hasil coaching Ibu barusan? Saya akan mulai mengembangkan yang ketiga Bu. Setelah mendengarkan aktif, saya akan menggali bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, semoga nanti hasilnya bisa dilihat lagi sama Ibu ya, gitu kan. Dan Pak Idris memang coach Ibu itu menunjukkan progres yang baik. Oke. Terima kasih Ibu atas Sama-sama. percakapan kita hari ini. Semoga sukses selalu, semangat selalu buat kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.